ombak berderai terima kasih. Wah, indah Marta. sekali. Hai Maria. Hai Marta, Hai. kamu senang sekali kelihatannya ya. Iya, aku senang sekali. Kenapa? Aku tuh bersyukur ya sama Tuhan, kita punya tempat tinggalnya dekat pantai nih. Kita bisa lihat keindahan pantai ciptaan Tuhan loh. Oh iya. Itu ada suara apa Iya, tuh? itu suara kicauan burung. Wah, Kamu dengar lagi nggak tuh? deburan ombak nih. Iya. Angin sepoi-sepoi. Enak ya, segar. Marta, daripada kita diam di sini aja, kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan menyisir pantai, menikmati indahnya ciptaan Tuhan. Ayo. Iya, yuk. Let's go. Marta, lihat tuh. Apa? Pohon kelapa? Bukan, itu ada my uncle. My uncle yang mana ya? Paman, uncle. Oh, uncle. Itu loh yang ganteng itu loh. Oh, yang itu ya, itu ya. Betul. Itu uncle kamu ya? Iya, makanya penekannya cantik kan. Uncleku ganteng soalnya. Ya. Uncleku kelihatannya mau nangkep ikan tuh. Iya tuh. Ayo kita ke sana yuk. Kita ikut nangkep ikan. Ayo. Wah, pagi yang indah nih. Udaranya juga segar. Dapat jala yang baru nih. Bagusnya dicoba sih nih jala ya. Kira-kira bisa dapat nangkap ikan banyak enggak? Gimana adik-adik? Bisa enggak? Kita rapikan dulu ya. Wih. Nenek moyang pelaut, sampai di saya juga pelaut. Tak apalah, disyukuri aja. Uncle. Loh. Pagi-pagi Wah. gini kalian dari mana? Kami habis jalan-jalan, terus lihat Uncle nih. Iya nih, ini. Uncle mau nangkep ikan kan? Ya iyalah, masa nangkap kecoa pakai ini. Dada saja ya anak-anak ini. Wih, ini Uncle punya jala baru. Uncle mau coba nih. Sebentar lagi Uncle mau ke sana tuh. Mau ya coba-coba tangkap ikan pakai jala ini. Uncle, ikut ya? Boleh? Ikut kemana? Ikut nangkep ikan lah. Loh, Masa enggak bisa. Ya, Uncle ikut ya, please. Enggak bisa, Marta, Maria. Ih, uncle, kami ikut Kalian ya. berdua pulang. Ih, uncle, kali ini Itu aja. Uncle kesananya naik perahu kecil, ombaknya kenceng, yang ada bisa kebalik nanti kita. Enggak apa-apa, uncle, kami ikut ya. Enggak. Kami diam kok. Pulang. Kami nggak ribut, kami tenang. Pulang. Aduh. Ya, aku jadi Uncle ya. pusing nih kalian ya. Pulang. Uncle. Pulang. Ayo please, ikut. Ikut kemana? Ikut Pulang. ikan. Ya, Uncle ya. Gimana nih adik-adik? Asik, ikut. Belum. Kelewat heboh. Suruh pulang aja ya. Ya udah, Maria, Marta. Ikut. Yeay. Bantuin paman nih. Ya. Ya, bagus. Pelan-pelan, Berat. nanti jalannya rusak itu. Ya, kalau mau ikut harus kerja keras, ya. Gimana, Marta, Maria, sudah pakai topinya? Yo, Sudah, kita mau naik perahu pelan-pelan ya. Oke. Kalau jatuh kalian pelan-pelan, jalannya juga dibawa Ya. pelan-pelan. Ya, bagus. Yuk, ya. Oke. Posisi aman? Aman. Ya, oke. Udah semua hadap ke depan ya, ke depan sini ya. Oke. Oke, mulai ya. Kita jalan ya. Tuh ombaknya tuh mulai tuh. Wah. Wih, seru ya? Wih, seru banget nih. Udah aja anak-anak ini ya. Oke. Nah, kita udah sampai di tempat yang bagus nih untuk menangkap ikan.
Semoga jala yang baru ini berhasil kita gunakan ya Maria, Marta? Iya. Shh, tapi jangan ribut. Nanti ikannya pada lari kalau dengar suara kalian. Ya, diam ya. Oke, hitung. 1, adik-adik bantu. 2, 3. Loh, jalannya kemana? Jalannya kemana? Lo, ya ampun, salah. Aku kan Awas, perahunya goyang. Awas, perahunya goyang. Aku bukan ikan, Uncle. Iya, salah. Ya, oke. Kita ulang lagi. Ini gimana, Uncle? Yuk, kita ulang. Oke, kita ulang ya. Hitung, adik-adik bantu. 1, 2, 3. Wih. Bagus ya. Wow. Few minutes later. Wow. Berat nih Marta. Maria. Iya. Ayo, hitung. 1, 2, 3. Duh. Lagi. 1, 2, 3. Loh. Uncle, mana ikannya? Nah, ini malah banyak sampah. Kain, plastik, botol. Apalagi? Ya, ada sandal, ada jepit rambut. Aduh. Inilah ulah manusia kalau tidak menjaga alam. Buang sampah sembarangan. Mau nangkap ikan, bukan ikan yang didapat. Aduh. Sampah. Yuk pulang. Setidaknya hari ini kalian belajar untuk menjaga alam dengan baik ya, Maria, Marta? Iya, Uncle. Ya udah kita pulang. Dayung perahunya. Maria, Marta. 1, 2, 3. Ayo, semangat. 1, 2, ayo semangat. 3. Oke. Nah, nih tolong bantuin Uncle nih rapiin jalannya. Waduh. Kain dari mana ya? Aduh. Ayo rapiin. Tuh, ya rapi tuh. Marta. Marta. Oh, ternyata di sini kamu. Iya Bu, dia di sini Bu, Martanya Lihat, Bu. Sudah jam berapa ini? Udah mau sekolah minggu, udah jam 8. Ayo pulang nak, pulang yuk. Ayo pulang. Kita mau sekolah minggu ini udah mau jam 8. Jarinya ikut. Ayo. Main terus pagi-pagi, udah pergi. Mami cari kagak ada. Ayo. Tuh kan, tadi juga Paman bilang apa, Uncle ngomong apa. Ini kan kalian pulang. Susah deh kalau begini. Yuk, bantuin Uncle lagi yuk. Mana nih si Maria ya? Nih. Oh, ternyata kamu di sini, Maria. Pulang. Ini kan hari Minggu, mesti ibadah sekolah Minggu. Bukannya mandi, siap-siap malah jalan-jalan. Pulang. Buruan pulang. Iya, Kak. Iya. Pulang dulu ya, Uncle. Ayo pulang. Pulang. Ya, pulang. Ini ya, anak-anak zaman sekarang ini dibilangin tapi aduh keras kepala. Gak dituruti, nangis. Aduh, susah deh Uncle kalau sudah begini. Ya udahlah. Kalau mau beres-beres dulu, Uncle juga mau siap-siap nih, mau ibadah nih. Hai Maria. Hai Marta. Kamu udah cantik, udah rapi, mau sekolah minggu kan? Iya dong, kamu juga kan? Iya dong. Lause kita sudah nunggu nih. Iya. Mamamu kan lausenya. Iya sih ya. Kakakku juga tuh tadi ngomel-ngomel marah ngomel-ngomel aku aku. karena kita ikut Uncle nih. Kita kan mau sekolah minggu, kita salah ya. Iya juga sih ya, hari Minggu kita juga jalan-jalan ya enggak sih? Iya, kita harusnya kan ibadah ya. Ayo kita siap-siap. Iya. Ayo. Nah, gitu dong. Udah cantik dan rapi, pakai parfum yang wangi. Siap untuk apa? Menyanyi. Memuji Tuhan. Kita bersama dengan adik-adik yang di rumah
mari kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau memulai ibadah kita pada hari Minggu kali ini. Nah, adik-adik yang di rumah, mari kita siapkan hati kita, diri kita, pikiran kita ya, mata kita, telinga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Supaya apa? Nggak usah Novi. Fokus untuk kita menghadap Tuhan. Sebelumnya kita akan bersaat teduh sejenak. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kita semua pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dan memimpin ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Amin. Amin. Adik-adik, nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 150 ayatnya yang ke-6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, haleluya. Bersama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 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 Hari suci dan teduh. Hari suci dan teduh. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Stop. Kalian ini gimana sih? Katanya Allah itu baik. Masa nyanyinya lemes sih? Iya, harusnya itu kita nyanyi semangat. Karena Tuhan sudah apa? Tuhan itu Sudah baik sama sama kita. gitu ya. Jadi nyanyinya harus semangat. Jangan malu sama
teman-teman yang di rumah ya. Yang di rumah aja udah semangat. Masa ya kita enggak? Ya udah sekali lagi kita nyanyi bareng-bareng ya dengan penuh semangat. Allah itu baik. Oke. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Nah, Tuhan Yesus kan sudah baik dengan kita. Kita juga harus mau melayani Dia dengan sungguh-sungguh lagi. Seperti lagu yang mengatakan, bukan sembarang pekerja. telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilkan menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya luar biasa.
Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, panggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Marta, kita akan memberikan persembahan loh. Tapi gimana ya caranya ya? Masa kamu lupa? Kan ada 2 cara. Gimana Marta? Nih aku kasih tahu yang pertama ya, kamu ingat-ingat ya. Yang pertama, kita dan juga teman-teman yang ada di rumah bisa mengumpulkan persembahan kita di dalam sebuah amplop. Dan nanti kita minta tolong papa atau mama membawanya ke gereja. Yang kedua, kamu ingat enggak? Sebentar. Oh iya, ingat, minta tolong papa mama buat transfer persembahan kita ke nomor rekening gereja. Iya, benar. Betul ya. Betul banget. Oke, kita akan memberikan persembahan dengan kita menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Oke. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang hari ini mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau membacakan pengakuan iman rasuli. Adik-adik bangkit berdiri ya, pada hitungan yang ketiga kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh silakan duduk kembali. Lause, Iya. tadi itu ya, pagi-pagi si Marta itu, saya heran kenapa dia langsung pergi ke pantai, ngapain coba? Oh iya bener, dia bareng sama adek aku tadi tuh, Iya, Maria yang ngajakin ya. Waduh, nggak tahu sih ya siapa yang ngajakin.
Wah, mereka mau ngapain ya? Mau nangkap ikan, mau cari ikan apa ikut Tadi paman? ikut pamannya itu cari ikan. Oh iya ngomong-ngomong cari ikan. Nih, kita mau dengerin cerita seorang nelayan atau seorang yang menangkap ikan. Tapi ceritanya seru loh. Cerita tentang Alkitab gitu? Iya, seorang penjala ikan. Wah, seru deh. Aku kayaknya belum pernah dengar. Ya, maka dari itu kita mau dengarkan cerita nih. Tapi kita sebelumnya akan angkat satu pujian. Aku mau ikut Tuhan. Ikut Tuhanku, bukan ikut-ikutan, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Ikut-ikutan, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Adik-adik semuanya, senang sekali hari ini Loso Vivi bisa menyapa kalian meskipun melalui ibadah online. Wah, kita sudah lama tidak bertemu. Pasti adik-adik sudah tambah besar. Loso berdoa supaya kita semua sehat-sehat, dan kalau COVID ini berlalu, kita bisa berkumpul lagi bersama-sama di sekolah minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama lipatkan tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sampai dengan hari ini, dan kami masih bisa melakukan ibadah online. Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua. Tuhan, buka hati kami supaya kami siap belajar dari firman Tuhan. Tuhan juga berkati Rosa yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tanya nih sama adik-adik. Adik-adik yang ada di sini masih pada semangat gak ikut ibadah sekolah minggu meskipun ibadahnya online? Nah, Rosa mau tunjukin ada 4 sikap anak-anak waktu mereka mengikuti ibadah. Nah, adik-adik lihat dan kira-kira adik-adik pikir-pikir, kira-kira aku yang mana ya sikapnya ya? Nah, kita lihat gambar yang pertama. Wah, anak ini sudah mulai males-malesan waktu dia ikut ibadah ataupun sekolah online. Katanya aku udah mulai bosen nih Mami, tiap hari online melulu. Waduh, gimana ya adik-adik ya? Nah, kalau gambar yang kedua, ada juga anak yang tiap kali mau ibadah harus dibangun-bangunin dulu. Terus harus diomelin dulu sama mama atau papanya supaya mau tetap ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, kalau gambar yang ketiga apa? Gambar yang ketiga, gambar hadiah. Maksudnya apa ya? Wah,
Ternyata dia mau ibadah sekolah minggu, asalkan dia dikasih hadiah sama papa mamanya atau sama lausenya. Wah, sedih sekali adik-adik ya, kalau setiap kali ibadah harus dikasih hadiah. Nah, kalau gambar yang keempat, gambar apa adik-adik? Iya betul, itu gambar anak-anak sekolah minggu yang selalu semangat dan setia untuk beribadah ke sekolah minggu meskipun mengikuti ibadahnya secara online. Nah adik-adik, kira-kira dari keempat gambar ini kalian termasuk yang mana? Hari ini Lasso TV mau ajar kalian belajar dari kitab suci kita, dari Alkitab Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita mau sama-sama belajar dari murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus dan Andreas. Bagaimana sih sikap mereka waktu Tuhan memanggil mereka untuk mengikuti Dia? Nah, Lasso sudah siapkan videonya. Semuanya duduk yang baik, dengan sikap yang baik. Kita mau saksikan video berikut ini. Oke? Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Wah, bagus sekali ya cerita firman Tuhan hari ini. Kita belajar seperti Simon Petrus dan Andreas.
Mereka taat kepada Tuhan ketika Tuhan menyuruh mereka menebarkan jalannya sekali lagi. Dan ketika Tuhan memanggil mereka untuk mengikut Dia, mereka segera meninggalkan perahu dan ikan-ikan hasil tangkapan mereka, lalu mereka mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu senang kalau anak-anaknya mau taat kepadanya. Tuhan Yesus yang sekarang sudah ada di surga masih tetap memanggil setiap kita untuk datang dan mengikuti Dia. Tangan Tuhan selalu terbuka buat setiap anak-anak yang mau datang kepadanya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau seperti Simon Petrus dan Andreas yang mau? Ayo angkat tangannya. Nah, langsung mau kasih tips dan beberapa cara supaya kita bisa setia mengikuti Tuhan. Yang pertama, kita harus rajin membaca Alkitab. Yang kedua, kita juga harus rajin dan setia beribadah meskipun secara online. Dan yang ketiga, kita harus rajin berdoa setiap hari, minta Tuhan yang menolong kita. Dan yang keempat, kita harus setia dan semangat melakukan tugas kita. Adik-adik semua yang sekolah harus tetap semangat belajar, tetap sekolah yang baik, mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Itu semua kita lakukan bukan karena disuruh papa mama, bukan karena disuruh oleh ibu guru atau bapak guru, bukan juga karena bisa dapat hadiah, tetapi semua itu kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari kitab Matius pasal 4 ayat 21b sampai dengan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut Dia. Kita baca sekali lagi ya. Matius pasal 4 ayat 21b sampai dengan 22. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Oke, bisa dihafalkan ya. Dan aktiviti kita pada hari ini, Lause mau meminta kalian menyanyikan lagu Aku Mau Ikut Tuhan. Dan kalian membuat videonya lalu kirimkan kepada Lause Komsel kalian. Jika adik-adik satu rumahnya ada dede atau koko, kalian boleh bikin rekamannya bersama-sama. Atau boleh juga ajak papi dan maminya untuk nyanyi lagu ini bersama-sama. Bisa kan ya? Gampang. Nah, kalau adik-adik ada yang belum hafal, nanti adik-adik bisa lihat linknya di WA yang Lause kirimkan ya. Di WA grup yang Lause kirimkan. Oke adik-adik, Lause tunggu ya ayat hafalan dan aktivitinya. Oke, semangat. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan kita mau setia untuk juga mengasihi Dia dan mengikuti Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengingatkan kami dengan firman Tuhan hari ini. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami semua boleh setia mengikuti Tuhan, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, cerita yang sangat indah. Mantap. Marta, ternyata Tuhan itu bisa pakai semua orang untuk melayani Dia ya. Iya benar, termasuk kita nih, kita yang masih kecil-kecil begini. Teman-teman semua yang ada di rumah yang masih kecil-kecil pun Tuhan bisa pakai kita untuk melayani Tuhan loh. Oh gitu ya, aku mau ikut Tuhan. Kayak lagu itu. Aku mau ikut Tuhan, ya kan? Iya, yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Nah, kita mau ajak nih semua lause-lause, lause-lause yang ada di sini, lause-lause yang ada di rumah, adik-adik semua yang ada di rumah, dan semua papa mama. Kita mau nyanyi apa? Aku mau ikut Tuhanku. Aku mau ikut Tuhanku.
mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan, cinta Tuhan, cinta Tuhan. Wow, puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat indah hari ini. Lause Putra mau mengingatkan adik-adik tetap semangat ya mengerjakan aktivitas dan juga ayat hafalannya. Yuk sama-sama kita mengucapkan terima kasih untuk semua Lause dan juga teman-teman yang hari ini sudah melayani. 1, 2, 3. Terima kasih Lause, terima kasih teman, Tuhan Yesus memberkati. Good, anak-anak luar biasa. Kali ini juga Lause Putra mau mengingatkan kita untuk kegiatan HUT dan Imlek Sekolah Minggu 14 Februari. Kira-kira ada apa saja? Ini dia. Yesus Tuhan.
Papa, Mama, dan adik-adik, hari ini Lause Putra mewakili semua Lause di sekolah minggu akan menginformasikan sebuah pemberitahuan penting perihal anak sekolah minggu yang akan naik atau pindah kelas. Ya, selama 1 tahun berlalu 2020, adik-adik sudah belajar di kelas masing-masing. Kelas Love, kelas Peace, kelas Joy, dan juga kelas Faith. Karena umur yang sudah mencukupi, maka ada beberapa dari anak-anak sekolah minggu yang akan pindah atau naik kelas. Dari Love ke Peace, Peace ke Joy, Joy ke Faith, dan juga dari Faith naik ke kelas tunas remaja. Kita bersyukur selama di sekolah minggu, adik-adik boleh belajar firman Tuhan, belajar menyembah Tuhan, belajar untuk sungguh-sungguh menggunakan semua kemampuan bagi kemuliaan Tuhan. Nama-nama dari adik-adik yang akan pindah kelas akan ditayangkan, jadi adik-adik harap perhatikan ya. Bagi nama-nama yang belum ditayangkan berarti adik-adik masih tetap stay di kelas yang sekarang. Dengan adanya pindah atau naik kelas, maka kelompok sel anak-anak juga akan berubah. Harap menjadi perhatian Papa dan Mama. Dalam minggu ini, Lause-Lause akan merapikan baik grup kelas ataupun grup komsel. Sehingga mulai minggu depan, adik-adik dapat mengirimkan hasil activity dan ayat hafalan kepada Lause Komsel yang baru. Oke? Terima kasih Papa, Mama, dan adik-adik untuk perhatiannya. Ini dia pengumuman pindah atau naik kelas Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Mangga Besar 2021. Ini dia. Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Mangga Besar dalam balutan naik kelas. Anak sekolah minggu dari kelas Love ke kelas Peace. Kevin, Meili, dan Victoria. Terima kasih kepada Lause-Lause dan teman-teman di kelas Love. Anak sekolah minggu dari kelas Peace ke kelas Joy. Cedric, Dev, Elis, Luis Manuel Kurnia, Jonathan Tobias, Theo Popai, Timothy, dan Zekri. Terima kasih untuk Lause-Lause dan teman-teman di kelas Peace. Anak sekolah minggu dari kelas Joy ke kelas Faith. Chelsea, Diva, Fernando, Gabriela, Grace, Iris, Joseph, Michelle, Nicole, Velin, Viola, dan Yovela. Terima kasih untuk Lause-Lause dan teman-teman di kelas Joy. Anak sekolah minggu dari kelas Faith ke kelas pra remaja. Edward, Joanna, Caroline, Natasha, dan Gracia. Terima kasih untuk Lause-Lause dan teman-teman di kelas Faith. Berikut adalah Lause sekolah minggu dan Lause pra remaja.
Adik dan papa mama, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Lausa Putra akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena di hari ini, minggu terakhir di bulan Januari, kami sebagai anak-anak-Mu di sekolah minggu dapat beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Kami bersuka cita karena kami memuji, bergerak, mendengarkan firman, memberi persembahan semuanya untuk Tuhan. Tuhan, tolong kami dalam perjalanan 1 minggu ke depan. Berkati setiap papa mama, berkati adik-adik, juga setiap lause dengan semua tanggung jawab, pekerjaan, dan aktivitas yang dilakukan. Kami tetap merindukan Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga merindukan berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai bertemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.